Halo adik-adik semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, kembali lagi bersama saya Herlina Panti, mahasiswi PPL jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus Merauke. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang menyampaikan ide melalui anekdot. Ya, mungkin dari adik-adik pada bertanya-tanya, apa sih anekdot itu? Ya, pertama kali yang harus kamu pahami perihal materi teks anekdot ialah definisi teks anekdot itu sendiri. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, teks anekdot berisikan cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang terkenal. Teks ini dulu cukup populer pada saat media massa cetak masih berjaya. Sebab, teks anekdot menjadi salah satu bagian rubrik hiburan para pembaca. Nah, anekdot didefinisikan sebagai teks yang berbentuk cerita. Di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Nah, karena berisi kritik, anekdot seringkali bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal. Nah, anekdot biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi bukan dengan cara yang kasar dan menyakiti. Karena sesuai dengan pengertiannya, anekdot adalah cerita singkat, menarik, lucu, dan mengesankan. Nah, tujuan utama anekdot adalah untuk membuat orang tertawa, mengungkapkan kebenaran secara umum, atau untuk mendeskripsikan fitur dari karakter sedemikian rupa sehingga menjadi lucu dan memberi pemahaman yang baik tentang karakter. Teks anekdot tentunya memiliki fungsi. Nah, fungsi tersebut antara lain fungsi primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Sedangkan fungsi sekunder ialah bahan hiburan, analogi, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, penarik perhatian, dan sebagainya. Nah, untuk lebih mengetahui mengenai teks anekdot, kamu juga harus tahu tentang ciri-ciri dari teks anekdot itu sendiri. Nah, adapun ciri-ciri dari teks anekdot antara lain yang pertama, teks anekdot itu pada dasarnya ialah cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Yang kedua, anekdot itu bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Yang ketiga, isinya menyindir secara halus. Yang keempat, di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Keempat ciri ini merupakan ciri utama dari teks anekdot. Adapun ciri khusus yang kiranya harus kamu ketahui, yakni biasanya tokoh merupakan figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya figur selebriti, politikus, dan sosok lainnya yang sudah diketahui publik secara luas. Bahkan, sekarang ada saja tokoh dalam teks anekdot yang menggunakan pencitraan suatu pekerjaan tertentu, seperti polisi, tentara, dan lain sebagainya. Selain itu, sebuah teks dengan bentuk anekdot juga memiliki struktur yang berbeda. Fungsi dari struktur teks anekdot ialah untuk membuat teks menjadi lebih rapi dan sesuai
serta benar-benar berbentuk. Struktur teks anekdot antara lain abstrak, merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan lukisan tentang isi teks, biasanya menunjukkan hal yang unik. Yang kedua, orientasi, ialah bagian yang menunjukkan awal cerita atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, krisis, yang merupakan bagian di mana hal yang menarik ataupun hal yang tidak biasa terjadi pada tokoh cerita. Yang keempat, yaitu reaksi, ialah bagian bagaimana cara penulis atau tokoh cerita menyelesaikan masalah pada bagian krisis. Dan yang terakhir atau yang kelima, koda, merupakan bagian dari akhir cerita. Bagian ini dapat berisi kesimpulan mengenai kejadian yang terjadi pada tokoh cerita. Nah, ini adalah salah satu contoh dari struktur teks anekdot. Nah, kita bisa lihat sendiri contoh-contohnya. Dan struktur bagian-bagian dari teks anekdot berjudul tukang roti. Abstraksinya, di suatu hari datang tukang roti yang lewat depan rumah. Orientasinya, kemudian teman saya si Enggal memanggil dia. Bagian krisisnya, loh, terus mana rotinya bang? Sejak tadi mulu bicaranya buah-buah terus. Memangnya abang jual apa sih? Roti atau buah? Jika kayak begini saya nggak akan jadi beli bang. Nah, reaksinya hening. Terus masuk ke koda. Kodanya dalam sekejap si tukang jual roti tersebut pingsan mendadak. Yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan merupakan aturan-aturan yang sudah pasti berkaitan dengan kebahasaan yang digunakan ataupun aspek kualitas atau ciri yang menonjol pada suatu teks. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Kaidah kebahasaan tersebut antara lain, yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimat ini mengandung isi yang menyampaikan sebuah kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Salah satu contoh kalimat yang menyatakan sebuah peristiwa, suatu hari seorang warga dari Sukaraja mendatangi kantor polisi. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, kalimat terotis. Kalimat terotis merupakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Karena jawaban dari pertanyaan yang diajukan secara umum sudah pasti tidak perlu ditanyakan lagi. Nah, contoh kalimat tanya terotis yaitu, apakah kamu ingin kaya? Siapa yang ingin masuk surga? Apakah kamu punya hati? Nah, itu contoh dari kalimat terotis. Yang berikut adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menyatakan hubungan waktu seperti lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejenak, sejak, sambil, seraya, hingga. Nah, salah satu contoh kalimat yang menggunakan konjungsi temporal, waktu aku berjalan-jalan ke taman sekolah, aku melihat putri sedang termenung, kemudian dia menangis. Yang keempat, verba atau kata kerja aksi. Kata kerja aksi merupakan kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan suatu pekerjaan atau aksi dan biasa terlihat tindakan atau perbuatannya. Salah satu contoh kalimat yang menggunakan verba aksi, ibu sedang mengiris bawang di dapur. Yang berikut adalah kalimat seru. Kalimat seru merupakan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang ada di dalam diri seseorang, seperti marah, kesal, sedih, gembira, dan lain-lain. Kalimat seru atau kalimat interjeksi
di akhir kalimat menggunakan tanda seru dan biasanya digunakan dalam bentuk percakapan. Dan yang terakhir adalah kalimat perintah. Kalimat perintah atau biasa juga disebut kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah tentang suatu hal dengan tujuan agar orang yang diperintah dapat melaksanakan perintah tersebut. Nah, di akhir kalimat perintah juga menggunakan tanda seru. Nah, itulah penjelasan singkat materi tentang teks anekdot. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.